hari ini Ibu harap kalian tetap dalam keadaan yang sehat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran kita, baiknya kita mengawali dulu dengan doa. Mari kita mengambil sikap berdoa yang baik. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami berterima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu yang tetap kami rasakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas sepanjang kehidupan yang Tuhan Engkau anugerahkan bagi kami. Saat ini ya Tuhan, kami akan memulai pembelajaran kami. Bimbing kami dan sertai kami dari awal pembelajaran hingga selesainya nanti. Di sorga berkati Ibu Guru serta anak-anak kami yang akan mengikuti pembelajaran hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Seperti tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menemukan makna kosakata yang terdapat dalam teks ciri-ciri makhluk hidup. Kedua, menuliskan kalimat menggunakan kosakata yang terdapat dalam teks tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, pendalaman materi kita hari ini adalah menyusun kalimat dari kata-kata baru yang ditemukan di dalam teks. Nah, sebelum lanjut membahas tujuan pembelajaran hari ini, silakan mari kita membaca bersama-sama teks yang ada di halaman 8, yaitu perkembangbiakan makhluk hidup. 1, 2, 3. Salah satu ciri-ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Berkembang biak berarti bertambah banyak. Makhluk hidup perlu berkembang biak untuk mempertahankan jenisnya agar tidak punah. Makhluk hidup berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia berkembang biak dengan melahirkan. Hewan berkembang biak dengan bertelur atau ovipar. Melahirkan atau vivipar. Dan bertelur melahirkan ovovivipar. Tumbuhan berkembang biak dengan biji, tunas, setek, okulasi, dan spora. Selain berkembang biak, makhluk hidup juga tumbuh. Tumbuh artinya menjadi lebih tinggi dan besar. Namun, ada beberapa makhluk hidup yang berubah bentuk dan ukuran. Misalnya, biji kacang hijau. Biji tersebut jika ditanam akan berubah menjadi kecambah dan akan tumbuh tinggi menjadi tanaman kacang hijau yang baru. Kembangbiakan makhluk hidup ini terdapat banyak kosakata. Nah, apa yang dimaksud dengan kosakata? Kosakata adalah kumpulan atau himpunan dari kata-kata yang memiliki arti. Jadi kosakata dalam teks itu memiliki arti. Nah, tadi dikatakan bahwa kumpulan atau himpunan dari kata-kata. Apa yang dimaksud dengan kata-kata? Kata-kata adalah satuan bahasa yang memiliki arti. Misalnya, kata makan. Jika diterjemahkan di dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memasukkan makanan ke dalam mulut serta mengunyah dan menelan. Kosakata di dalam teks perkembangbiakan makhluk hidup, Ibu kasih contoh, misalnya tunas, kata tunas. Tunas jika diterjemahkan di dalam KBBI memiliki arti tumbuhan muda yang baru timbul. Tumbuhan muda yang baru timbul. Nah, untuk mengartikan sebuah kosakata dalam sebuah teks kita perlu menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jika kalian tidak memiliki Kamus Besar Bahasa Indonesia, silakan kalian membuka aplikasi KBBI di Play Store. Nah, dalam kosakata itu bisa membentuk sebuah kalimat. Misalnya, tadi
kita menggunakan kata makan. Nah, bisa membentuk sebuah kalimat. Apa yang dimaksud dengan kalimat? Kalimat adalah susunan dari beberapa kata yang memiliki arti. Misalnya makan. Hari ini saya makan agar memperoleh energi untuk beraktivitas. Itu adalah contoh kalimat. Kemudian, kosakata tadi atau kata tunas bisa dibentuk dalam sebuah kalimat. Misalnya, tanaman kacang di rumah saya, tunasnya sudah bertumbuh. Itu contoh sebuah kalimat dalam sebuah kata atau kosakata. Nah, tugas kalian, silakan kalian membuka di halaman 9. Di situ ada tugas nomor 1. Tulislah 5 kosakata baru yang kamu temukan dalam teks tersebut. Jadi kalian kembali membacakan teks perkembangbiakan makhluk hidup. Kemudian kalian mencari kosakata baru yang ada di dalam teks tersebut. Nah, misalnya tadi tunas. Tunas jika saya terjemahkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti artinya tanaman muda yang baru muncul. Nah, jika kalian sudah menemukan kosakata baru dalam teks itu, silakan kalian artikan di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, nomor 2, buatlah kalimat menggunakan kata-kata yang telah kamu ketahui maknanya. Nah, tadi kita sudah menemukan kosakata. Kita juga sudah mengartikan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kalian membuat kalimat dari kata-kata tersebut. Misalnya tadi kita mendapatkan kosakata baru di dalam teks perkembangbiakan hidup, misalnya tunas. Nah, kalian buat kalimatnya. Nah, misalnya tadi sudah disebutkan tunas itu adalah tumbuhan muda yang baru timbul. Nah, kita membuat kalimatnya menjadi tanaman kacang di rumah saya, tunasnya sudah bertumbuh. Nah, nomor 1 dan nomor 2 cukup itu saja tugas kalian. Sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Kalian tetap semangat di dalam mengerjakan tugasnya. Nah, kita tutup pembelajaran kita hari ini. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk setiap hal yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan telah menyertai kami dari awal pembelajaran kami hingga selesainya. Berkati kami di dalam pembelajaran kami selanjutnya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.